"Bang, ini Prabowo Bang, Hmm. lapor sama Pak, saya masuk sektor Bapak." Saya tuh dengar nama Prabowo tuh kan waktu itu kan masih baru berita-berita masih anu kan perkawinan dia dengan anaknya Pak Harto itu, Pak. Iya, iya. "Kamu ke daerah operasi?" Saya bilang, "Ada apa kamu cari-cari ke daerah operasi lagi, wo? Kamu jadi mantunya Pak Harto, masih mau ke daerah operasi? Kamu hongkang-hongkang aja di Jakarta, beres karir kamu," saya bilang gitu. Iya. Wajar kan Pak itu? Iya, iya. Apa jawabnya Apa seorang jawabnya? Prabowo, Pak? Iya. "Bang, saya ingin berprestasi sendiri, Bang." Wow. Cerita ini Pak nggak ada yang lain, karena itu langsung telepon dari saya dengan dia Pak, langsung. Saya jadi kaget Pak sebagai komandan pasukan, anak buah saya kok bawa ransel besar sekali, perwira. Saya tanya, "Dia bawa ransel kamu kok besar sekali?" Apa jawabnya? "Bahan bacaan Bang." Hah? Bahan bacaan. Saya buka Pak anunya, ranselnya tuh. Iya. Bapak tahu isinya majalah memang, tapi majalah ekonomi Pak. The Economics gitu ya? Ekonomi. Saya Iya. kaget. Gila ini tentara. Mau ke daerah operasi bawa majalah ekonomi. Saya sangat yakin Pak. Saya kira nggak ada orang yang lebih yakin daripada saya Pak, nggak ada. Karena pernah memimpin beliau juga? Karena pernah bersama-sama dalam keadaan susah dan berbahaya dan sulit. Dan dia bisa mengatasi Pak. Sampai berjumpa lagi nih kita di forum yang mungkin akan sangat dikenang ya, karena besok adalah pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-8 ya, Pak Prabowo Subianto. Hari ini persiapannya, nanti malam juga mungkin ada yang ke Taman Makam Pahlawan untuk memberikan apresiasi. Nah, untuk melihat perkembangan Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir ini dan juga melihat ke depan seperti apa ya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kita kedatangan seorang tamu yang sangat sulit, sangat langka, dan sangat istimewa gitu. Tokoh yang sangat saya hormati juga sejak dulu ya, sejak menjadi mahasiswa, sejak kami ikut mendorong reformasi Pak Harto tumbang. Beliau tiba-tiba muncul menjadi seorang menteri yang membebaskan pers gitu. Tapi juga bukan hanya saya yang mengagumi tokoh ini, tapi juga salah satu adalah Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah, selamat datang Pak Letnan Jenderal Purnawiran Yunus. Terima kasih. Ewako, Pak. Ewako. Bagaimana Pak kesehariannya sekarang Pak Yunus? Sehari-hari menjalankan aktivitas seperti apa? Saya sehat-sehat saja. Saya banyak membaca juga untuk supaya yang data-data yang dengan dunia, mempelajari perkembangan dunia juga gitu. Ini terakhir bertemu dengan Pak Prabowo kapan Pak Yunus? Terakhir ketemu dengan Pak Prabowo? Ya hampir setiap tahun Pak ketemu saya. Hampir setiap tahun ketemu di banyak tempat ya? Ketemu. Apa nih? Tapi maksudnya Pak, Bapak lihat, ya. Waktu dia jadi Menhankam Pak ya, saya kan pernah diundang Pak ke Menhankam. Ya. Dia undang saya sana tuh. Nah, Bapak lihat sekarang, saya pernah baca di YouTube Pak. Global Fire Indonesia itu Pak. Dari nomor 15 jadi nomor 13 Pak. Ya. Berarti naik. Naik ya. Bukan hanya itu Pak. Bapak lihat itu YouTube itu Pak. Baru pertama kali Pak waktu saya lihat begitu banyak tanggapan ulasan tentang Indonesia. Wah, gitu Pak. Iya, iya. Beliau waktu kemana, ke Dubai atau kemana Pak itu ada acara di sana tuh. Beliau bawa beberapa produk-produk Hankam Pak. Ya. Laku semua Pak di sana. Dijual ya? Jual-jual. Betul. Nah, tapi maksud saya, kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, mungkin karena presidennya belum Pak Prabowo. Ya, saya nggak tahu Pak ya.
Nah, Ah, waktu saya di Nigeria, Pak, ini Nigeria. Nigeria, Pak, ya, Ya. di Nigeria. Hah? Waktu itu saya kebetulan sekolah di London, Pak. Hah? Kunjungan ke Nigeria, Pak, itu beberapa orang perwira-perwira asing, Pak, itu ya. Dalam ngobrol-ngobrol kita itu tiba-tiba ada seorang kolonel muncul, Pak. Ya. Dia bilang, "Colonel," nah, karena kita kan kolonel semuanya itu aja. Hmm. "Colonel, we already signed the contract to buy Casa from Spain." Hmm. Kita udah menandatangani kontrak pembelian Casa dari Spanyol, katanya. Ya. Saya karena itu, Pak, ini saya katakan orang yang banyak di operasi itu respect, Pak. Hmm. Cepat, Pak, langsung berdiri. "Colonel, why don't you buy it from Indonesia?" Oh. Pertanyaannya, "Kenapa kamu nggak beli dari Indonesia, kok beli dari Spanyol?" Ya. Casa maksudnya gitu. Ya. Terus dia bilang, dia seperti agak bengong, Pak. Dia bilang, "Indonesia produce aircraft." Jadi dia nggak, jadi Indonesia produksi pesawat. Jadi Ya. Pak, Nigeria waktu itu belum nggak tahu kalau ini kita tuh produksi pesawat. Pada waktu itu kita udah produksi N23, Pak. Ya, betul, betul, betul. Casa N23 dan beberapa Hmm. assembly helikopter gitu, Hmm. Pak, ya. Saya tahu karena saya di Timur itu banyak kita Hmm. pakai itu. Terus dia bilang, "Yes, we produce fixed wing and rotary wing." Hmm. Kaget, Pak, dia. Saya bilang, "If you buy it from Indonesia, it will be cheaper if you buy it from Spain," saya bilang. Ya, ya, ya. Tapi ini contoh bukti, Pak. Banyak negara luar yang tidak ngerti siapa kita, Pak. Dan tidak tahu bahwa Tidak Indonesia tahu. sudah memproduksi. Hmm, Sekarang kan bukan hanya itu kan, Pak. Kan ada peluru segala macam juga, kita juga udah iya. produksi senjata ringan. Itu kan banyak dijual juga. Hmm. Itu apa harapannya ke depan itu industri pertahanan kita gimana, Pak Yunus? Saya baru beberapa hari yang lalu, Pak, baru 2 hari, Ya. Bang, saya ketemu seorang kawan, Pak, ya. Dia cerita tentang Dirgantara Indonesia. Ya. Itu mandek, Pak. Mandek sekarang. Saya tanya, "Kalau Anda produksi pesawat terbang itu berapa biayanya satu?" Ya, satu kira-kira sekitar 2 miliar lah, Pak. Hmm. 2 sampai 10 gitu. Hmm. Padahal mereka bisa produksi sampai 100, Pak, pesawat terbang 1 tahun, Pak. Hmm. Ya, Ya. mudah-mudahan nanti Pak Prabowo nanti bisa jadi perhatian, Pak, itu. Apalagi, Pak, selain itu yang Bapak harap dari Pak Prabowo, Pak? Selain masalah pertahanan ini, Pak. Bapak tahu, kita kan dulu pernah kata industri mobil nasional. Mobil nasional, ya. Apa yang sekarang? Nah, waktu saya di Nigeria, Pak, Ya. Nigeria, saya pertemuan itu dengan kawan-kawan ABRI Ya. itu di ibu kota Nigeria yang terbaru, Pak, Ya. di Abadan. Hmm. Kan sebelumnya itu kan ibu kotanya Nigeria kan di Lagos, Pak. Hmm. Nah, pindah ke Abadan. Itu 5 tahun, Pak. Programnya itu 5 tahun, Pak. Nah, waktu itu saya berkunjung ke sana, Pak. Itu tahun pertama ibu kota baru itu operasional. Hmm. Nah, maksud saya, ya pindah ibu kota itu wajar-wajar dan bagus, Pak. Ya. Cuma mungkin yang kita katakan, apa negara kita itu perlu dianukan itu Apa, Pak? pegawai. Apa, Pak, yang Bapak perlu tekankan betul sama Pak Prabowo Subianto ini, Pak? Oh, kok saya, Pak, saya bilang, perbaiki proyek rakyat. Hmm. Dengan Kemudian gizi? industri hankam kita. Ya, kalau industri hankam, beliau sudah perhatikan, Pak. Oke. Bapak tahu selama beliau 2 tahun, Pak, jadi Menhankam. Ya. Itu saya katakan tadi, global file kita itu dari nomor 15 naik tuh. Di atasnya Jerman, Pak. Ya, betul sekarang. Di atas Jerman. Di atasnya Israel. Ya. Hmm. Dan sampai Rusia aja jadi akrab, karena dia hormat pas Indonesia, Pak. Ya, ya. Maksudnya, kenapa nggak dari dulu-dulu? Ya. Kenapa setelah baru 2 tahun loh, Pak? Ya, itu kan sebagai Menhan aja bisa seperti itu, apalagi Iya. sebagai presiden. Apa? Itu harapan kita, Pak. Dan saya yakin itu. Saya yakin itu. Karena Pak, saya mengikuti, Pak. Hmm. Saya kira tidak apa, Pak. Saya kira perwira yang banyak memperhatikan perkembangan dari Pak Prabowo itu dibanding Pak Yunus nggak ada, Pak. Saya katakan gini, Pak. Ya. Bapak tahu prestasi-prestasi beliau, Pak? Ya, apa itu, Pak?
waktu saya katakan tadi, beliau 3 kali Pak jadi komandan operasi Kopassus loh Pak ya. Ya, 4 kali bersama-sama dengan Danjon 328. Jadi 4 kali. 328. Hmm. Saya tahu ini karena kebetulan saya 5 kali Pak ke Timti. Oh, Jadi saya tahu kapan dia daftar saya tahu. oke. Dan satu kata Pak Indra, salah satu ciri khas orang yang banyak ke daerah operasi Pak, jadi komandan, mempunyai kemampuan khusus, cepat mengambil keputusan, dan tepat. Karena apa? Terbiasa dipaksa oleh situasi Pak. Kalau nggak cepat Pak, pasukannya hancur. Ya. Kalau salah, cepat tapi salah, hancur juga pasukannya. Dan Prabowo selama itu nggak pernah ada Pak kedengaran itu, nggak ada. Nggak ada. Catat betul itu Pak. Dengan jumlah pasukannya banyak sekarang nih Pak, hampir 100 orang menteri dan wakil menteri Pak. Bapak melihatnya itu nggak ada persoalan? Saya nggak ada masalah Pak. Yang penting maksudnya bagaimana memanfaatkan itu secara optimal Pak. Ya. Dan saya tahu dia orangnya memang ininya jalan Pak. Bapak tahu, saya waktu dia operasi pertama Pak ke Timur-Timur, ya, saya lihat ranselnya itu besar sendiri Pak. Besar sendiri? Besar sendiri artinya ranselnya itu besar. Saya jadi kaget Pak sebagai komandan pasukan, anak buah saya kok bawa ransel besar sekali, perwira. Saya tanya, dia bawa, ransel kamu kok besar kan? Apa jawabnya? Bahan bacaan Bang. Hah? Bahan bacaan. Saya pikir bahan bacaan, saya pikir waktu itu Pak, ya bacaan-bacaan seperti bacaan-bacaan majalah lah gitu Pak, gitu Pak ya, masih majalah-majalah hiburan lah kalau istirahat kan habis capek, duduk baca-baca. Ya tapi karena saya ingin lebih jelas, saya buka Pak ranselnya itu. Bapak tahu isinya majalah memang, tapi majalah ekonomi Pak. The Economics gitu ya? Ekonomi. Saya kaget. Gila ini tentara. Mau ke daerah operasi bawa majalah ekonomi. Dan itu bukan satu Pak. Ada kira-kira sekitar belasan lah Pak gitu. Jadi maksudnya memang dikumpulkan mungkin sebelumnya. Iya. Oke. Jadi saya berpikir, oh ya pantas ya bapaknya kan seorang ekonomis. Jadi dia mungkin sudah terbiasa dengan baca majalah ekonomis kan gitu Pak. Tapi Bapak tahu setelah kok nggak salah beberapa tahun kemudian kan ya nggak salah sekitar mungkin 5-10 tahun yang lalu ya. Majalah ekonomi kan bikin ulang tahun Pak di Singapura Pak. Ya. Dari Indonesia itu Pak, yang dunia itu Prabowo Pak. Betul, yang dia bicara masalah ini. Tapi pertama kali Pak Prabowo ini dulu mendaftar masuk ke katakanlah ke kesatuan Bapak itu kabarnya Pak setelah menikah. Gimana ceritanya itu Pak? Ya memang dia anunya ke latihan komando kan, masuk latihan komando kan, tes masuk komando, lulus dia. Nah lulus persis waktu itu saya mau berangkat Pak. Ya. Saya berangkat ke operasi itu yang kedua Pak. Yang kedua? Yang kedua saya. Ya. Saya baru pulang Pak dari 3 bulan Pak dari operasi, suruh berangkat lagi. Iya. Saya bilang ada apa ini kok baru pulang istirahat suruh berangkat lagi ke daerah ke timur-timur Pak. Terus waktu itu kan saya pikir, aduh anak buah saya, karena buah kan sudah habis Pak, semua diterjunkan semua di timur-timur. Nah waktu di Salapar itu, Nus, Danjen, ini ada perwira baru selesai latihan komando ini. Mau nggak bawa mereka untuk supaya kamu punya pasukan agak anu lah kualitasnya gitu. Tapi ini perwira ini masih baru, belum punya pengalaman sama sekali. Mau nggak kamu bawa? Saya khawatir kamu jangan ke mana, ada apa-apa nanti ini. Karena ini belum pengalaman, padahal kamu ini berangkat ini tugas khusus kamu ada khusus. Waktu itu tugas apa untuk merebut kabupaten yang belum diduduki Pak. Iya. Itu tugas khusus saya Pak. Itu dari siapa tuh? Dari Danjen Kopassus Pak. Dari Pak Danjen Kopassus. Tapi itu anunya dari Angkatan Darat, ABRI Pak. Oke. Saya bilang, aduh, saya mau berangkat ini, gimana pasukan saya udah sisa-sisa laskar panjang Pak.
dapat beritanya ada perwira baru, kalau nggak salah 14 orang apa 12 14 orang orang. itu. Pak Syafri Samsudin, Pak Prabowo itu ada kawan-kawannya, ada belasan lagi yang Oh, saya bilang, Syafri Samsudin, Prabowo. "Iya, itu saya tongkan." Saya bilang, "Saya siap, Pak." Nah, "Nanti mereka gimana? Belum pengalaman nih." "Pak, saya walaupun belum pengalaman, saya yakin mereka tuh semangat untuk berprestasi pasti mau, Pak, karena dari Akabri." Iya, iya. Itu Mas, semangat. Hmm. Dan saya akan latih, Pak, mereka secara bertahap sampai mereka gini. Ya memang saya ke sana, Pak, memang saya hari ini jadi wakil, minggu depannya jadi komandan, Pak. Jadi gitu. Pak, Ya, mereka terbiasa ini, Pak. ya, ya. Dan akhirnya akhirnya bisa berhasil, Pak. Itu yang disarankan direbut kabupaten itu semua kita bisa rebut, Pak, kembali. Tugas-tugas yang diberikan ya, Iya, semuanya waktu itu ya. semua bisa. Tidak ada pasukan saya yang hancur itu nggak ada, Pak. Dan termasuk Prabowo itu. Nggak ada ya, katanya ada dulu sempat Pak Prabowo sempat dalam sebuah operasi seperti tinggal segala macam ada yang datang. Pak, memang pernah dia, Ya, salah satu anak buah saya, Pak, itu, dia waktu itu, kelompoknya dia, kontak tembak hebat sekali, Pak. ya, Sampai saya terdiam, karena anak buah saya itu kan pisah-pisah, Pak, ya. ya, Nah, kelompok-kelompok 11, 12 ini. ya. Saya bilang, "Kok ramai sekali ini?" Akhirnya selesai ramai itu saya telepon, Pak. Saya mau telepon komandannya, Pak. Ya, Komandannya itu waktu itu Kapten Syahrir, Kapten kemudian Syahrir. Kapten Syahrir juga jadi Danjen Kopassus, Pak, kemudian itu. Ya. Wakilnya Pak Prabowo, Pak, waktu itu. Yang angkat Prabowo, Pak. Oh, Loh, saya tanya, "Loh, Bo, mana komandan kamu?" Dia bilang, "Pak, kami baru disergap, Pak, dihadang. hmm. Mungkin komandan saya mungkin nggak tahu, Pak, di mana. Mungkin kena atau apa, Pak. Cari komandan kamu, jangan tinggalkan itu." Ternyata kemudian dia telepon, komandannya kena kaki, Pak, tembus kakinya. Oh, justru Hmm. komandannya yang kena ya, Nah, Pak? itu saya bilang, "Kamu gotong komandan kamu, jangan sampai kamu tinggalkan di daerah operasi." Ya, ya, ya. Nah, dia bilang, "Itu Bapak bisa bayangkan kelompok dia itu nggak sampai 20 orang, Pak. Hmm. Komandannya luka, Pak. Hmm. Di dalam ABRI itu kan harus ada yang pengamanan, ada yang menggotong. Dia berhasil, Pak, menyelamatkan komandannya. Dan komandan itu kemudian jadi Danjen Kopassus, Pak." Iya, iya, iya. Ya itulah Prabowo, orang banyak itu. Orang bilang, "Wah, dia kan hebat itu, Pak Yunus kan karena mantunya Pak Harto." Enggak. Ya. Dia hebat sebelum jadi mantu. Itu sebelum jadi mantu, Pak? Iya, itu sebelum jadi mantu. Tugas yang pertama, Pak, dia ke sana. Sebelum jadi mantu ya? Belum. Iya, iya, iya. Jadi saya bilang, dia hebat sebelum jadi mantu, makanya diterima jadi mantu. Jangan dibalik, saya bilang gitu. Nah, pas cerita jadi mantu itu gimana, Pak? Pas cerita jadi mantu kan bertugas lagi kalau Bapak. Tugas lagi, Pak. Kapan? Dia yang ketiga kali, Pak, itu tugas sana udah jadi mantu, Pak. Bapak yang ketiga kali? Ada, saya yang keempat kali, Pak. Bapak yang keempat kali? Dia yang ketiga. Dia yang ketiga? Masuk sektor saya, Pak, waktu itu saya pangkat kolonel, dia pangkat baru mayor, Pak, baru naik mayor gitu waktu itu. Nah, gimana? Di Timur, Pak, di Timur lagi. Gimana reaksi Pak Yunus tuh melihat? Dia tiba-tiba saya telepon operasi berdiri, saya angkat. Bilang, "Pak, Bang, ini Prabowo, Bang, lapor sama Pak, saya masuk sektor Bapak." Saya dengar nama Prabowo tuh kan waktu itu kan masih baru berita-berita mesti itu kan perkawinan dia dengan anaknya Pak Harto itu, Pak. Iya, iya. "Kamu ke daerah operasi? Ada apa kamu cari-cari ke daerah operasi lagi, Wo? Kamu jadi mantunya Pak Harto, masih mau ke daerah operasi? Kamu hongkang aja Jakarta, beres karir kamu," saya bilang gitu. Wajar kan, Pak, itu? Iya, iya. Apa jawabnya seorang Prabowo, Pak? Iya. "Bang, saya ingin berprestasi sendiri, Bang." Wow. Luar biasa ya. Jadi tidak mau menggantungkan dirinya pada mertuanya. Itulah Prabowo, Pak. Sejak awal ya ada. Iya. Cerita ini, Pak, nggak ada yang lain. Karena itu langsung telepon dari saya dengan dia, Pak. Langsung. Ini cerita seperti ini udah istilahnya klasifikasinya sangat
sangat rahasia. Apa setelah itu, Pak? Hmm? Apa yang setelah itu, Pak, selama menjalankan tugas? Ya, saya lihat Bapak, dia jadi komandan batalion Siliwangi Pak waktu itu, 328. 328? Ya, itu tugas yang keempat dia Pak, ke operasi. Tapi bukan Kopassus lagi ya, bukan, tapi Siliwangi. Karena dia udah pangkat mayor Pak, kan komandan batalion itu kan mayor dan letnan kolonel Pak. Dia baru sudah naik mayor, dia jadi komandan batalion Siliwangi Pak. Dan itu kita nggak ada ceritanya. Waktu dia Danjen Kopassus Pak. Ya. Indonesia itu juara tembak ASEAN Pak. Juara menembak, kejuaraan menembak. Lomba tembak ASEAN itu juara Indonesia Pak. Antar tentara? Iya, antar tentara, seluruh ASEAN, termasuk ASEAN. Australia Pak. Ya, termasuk Australia. Itu Indonesia juara Pak. Danjennya tuh Prabowo Pak. Sebelumnya belum pernah Pak? Belum pernah Pak, itu sampai juara sampai tingkat itu belum pernah Pak. Termasuk ketika Pak Yunus jadi Danjen? Karena belum sampai ke sana Pak, kita berpikir. Oh, masalah visi berpikir ya Pak ya? Nah, Bapak lihat waktu dia Danjen Kopassus bisa menyelesaikan anti teror Mapenduma Pak. Iya, 96. Mapenduma. Pada waktu itu Pak, saya katakan ada wartawan asing Pak yang lihat itu, apa komandannya wartawan. Kecil, unbelievable, ini nggak masuk di akal ini. Impossible. Mission impossible. Bisa selesai Pak. Kualik ya waktu itu kan yang dihadapin. Jadi maksudnya tuh ada beberapa bukti-bukti nyata prestasi internasional yang dia capai Pak. Dia buktikan itu. Artinya ke depan, ini prestasi internasional ini yang mau dikejar sama Pak Prabowo? Ya, kan Bapak lihat pidato-pidato kan banyak mengatakan bahwa kita ini bagaimana keluar, ya merangkul beberapa kawan-kawan di luar, tapi juga kita nggak boleh sampai kalah gitu, kan gitu Pak ya. Gitu. Jadi, saya yakin beliau itu. Dan Bapak lihat, dia merangkul semuanya pihak Pak. Iya. Betul, semua pihak dirangkul. Dia rangkul. Orang yang dulu memberhentikan Pak, dulu dia dari ABRI. Ya. Dia rangkul semua. Dia rasa dendam nggak ada Pak. Nah itu karena dia sadar bahwa untuk membangun ekonomi itu harus ada persatuan. Nggak mungkin kita membangun ekonomi dengan baik, persatuan nggak ada, nggak mungkin Pak. Dan itu beliau sadari Pak, dan itu dilaksanakan. Bapak lihat langkah-langkahnya itu. Apa mimpinya Pak Yunus nih yang mungkin paling penting yang ingin dipesankan sama Pak Prabowo? Mimpi saya Pak, terus terang aja Pak ya, saya sebagai senior citizen nih. Saya bukan hanya sekedar senior Pak, sebagai orang yang banyak mendapatkan keuntungan dari negara ini Pak ya. Saya yakin suatu saat Indonesia menjadi negara superpower Pak. Itu. Kenapa Pak? Penduduk kita memungkinkan Pak. Nomor 4 terbesar Pak di dunia. Setelah India, Amerika, Cina, ya kan? Cina, India, Amerika, Indonesia, baru kita disuruh Nigeria. Tapi maksudnya itu harapan saya Pak. Dan saya percaya bahwa memungkinkan itu karena memang negara kita semua negara super kaya Pak. Punya syarat ya Pak ya? Kita punya syarat yang sangat bagus untuk jadi superpower. Punya kemungkinan, punya sumber daya alam coba. Pemimpin, tinggal 3 pemimpin. Saya katakan tadi sama Bapak, kenapa kok negara kita super kaya begini, kok negara kita mesti begini aja? Kenapa gaji pegawai mesti seperti ini aja? Ya Bapak lihat mungkin langkah awal dia apa? Itu makanan gratis mungkin sebanyak, tapi mungkin banyak kejutan-kejutan akan datang, mudah-mudahan kita ini. Apa selama ini pondasi itu udah diberikan oleh Pak Presiden sebelumnya, Pak Presiden Jokowi misalnya, yang akan diganti sama Pak Presiden Prabowo besok? Saya kalau lihat Pak kan
saya terus terang aja Pak, saya Iya. terima gaji Pak sebagai pensiunan jenderal Pak, Hmm. itu sekitar hampir 18 juta Pak. Hmm. Hmm. Gaji saya itu kan pensiunan dari menteri Pak ya, Hmm. anggota DPR, Hmm. kemudian jenderal, Hmm. kemudian veteran, Iya, iya. itu nggak sampai 20 juta Pak. Bekas menteri loh Pak, Bekas menteri, jenderal. bekas anggota DPR, bekas Iya, pensiunan jenderal ya. iya, nggak sampai 20 juta Pak. Iya. Arti Padahal maksudnya itu pensiunnya banyak macam. Iya, iya. Artinya fondasinya itu sama sekali sama Pak Presiden Jokowi itu belum ada peningkatan. Kalau Ya, fondasinya adalah saya nggak mau sebut nama orang Pak ya, iya, iya. karena ya dalam Islam itu kita nggak boleh sebut nama orang karena kalau Iya. katanya itu ghibah, ya, Ya, betul, dosanya gibah, besar, betul Pak. besar. Tapi yang saya katakan kenyataannya seperti itu Pak. Iya. Padahal saya katakan negara ini super kaya Pak. Hmm. Pada waktu saya berada di Spanyol Pak, Hmm. ada saat waktu itu saya pimpin anggota DPR Pak, pimpin koordinasi bertamu sana itu istri saya Pak, saya suruh jalan-jalan keluar. Hmm. Tiba-tiba istri saya telepon, "Pak, gila, kenapa Mah? Mangga di sini masa 100.000, 180.000 per kilo." Oh, mangga ya di Mangga Spanyol. di Spanyol Pak. Ya, ya. Nah, memang waktu itu Pak, Carrefour itu, kok nggak salah mangga waktu itu 30 kilo Pak, 30 kilo per kilo Pak. 30.000 per kilo di Carrefour sini. 180.000 Pak. Di sana. Iya. Ya, ya. Nah, Bapak bisa bayangkan, jadi potensi Indonesia untuk kaya ini banyak sekali Pak. Kayak gitu. Apa Pak Prabowo nanti akan menaikkan gaji pegawai menurut Bapak? Aduh, itu saya nggak tahu Pak itu Pak. Saya nggak tahu. Di dalam pikiran Bapak yakin apa enggak deh? Ya, mudah. Saya bahwa dia menaikkan makanan gratis saja dia berani Pak. Ah, Gratis loh Pak, gratis. Makanan gratis ya. Apalagi kalau hanya sekedar itu, saya yakin beliau pasti akan ke sana cara berpikirnya Pak itu. Dia bukan orang bodoh. Iya. Artinya dengan itu berarti syarat untuk jadi negara superpower akan didapat sama Pak Prabowo. Iya. Itu saya katakan banyak sekali Pak. Dirgan produksi dirgantara internasional kita itu, Indonesia itu mangkrak Pak sekarang. Padahal dulu bikin pesawat terbang Pak. Sekarang bilang bisa dalam 1 tahun bisa bikin pesawat terbang berapa banyak? 100 Pak. Wah, gitu. Betul. Nah, Bapak bisa bayangkan kita nggak bisa produksi Pak itu. Ada persoalan memang dengan industri dirgantara kita memang. Saya lihat itu. Tadi saya bilang, dia bilang, "Pak Yunus, kalau ini biayanya dari mana?" Gitu. Pak ya. Kita tadi ngobrol-ngobrol kan Pak. Saya bilang, "Pak, zamannya Megawati menyerahkan kepresidenan kepada SBY, APBN kita itu nggak sampai 400 triliun Pak. Nggak sampai 400 triliun. 380 sekian atau gitu. 5 tahun kita di bawah Presiden SBY Pak. APBN kita itu 1.400 triliun Pak. Naik 4 kali lipat Pak. Maksudnya apa? Berarti ada daya. Ya, sementara Pak Prabowo ini kan tantangannya kan supaya kita tidak terjebak menjadi middle trap income dan income kita ingin 8% pertumbuhan segala macam. Bapak yakin itu Pak? Saya yakin Pak itu. Beliau itu saya katakan Pak, beliau kan orang bisnis juga Pak. Ya saya katakan majalah bisnisnya dia Pak. Dia kan pasti. Ya, dia seorang pemikir. Intisari bisnis itu kan dia pelajari Pak. Saya yakin itu Pak. Jadi saya termasuk orang Pak yang mungkin sangat mempromosikan beliau untuk jadi presiden dulu saya. Karena saya tahu kualitas dia Pak. Saya tahu kualitas dia. Karena saya cukup banyak kenal. Itu adiknya Pak Hasim. Pak Hasim. Pernah dia ngomong, "Pak Yunus, terima kasih Pak. Saya banyak ngerti adik saya justru dapat abang saya dari Pak Yunus."
Tapi Pak Yunus selama ini nggak kelihatan di depan panggung, Pak? Hmm? Nggak kelihatan di depan untuk mempromosikan Pak Prabowo? Ya secara saya nggak ini Pak, kan Ya. ya apa namanya, kita ngertilah bermain di belakang layar lah Pak. Ya Pak Yunus kan selama ini kan orang yang sangat bijaksana, Hmm, nggak mau tampil segala macam, bikin buku ya juga nggak mau, inginnya tapi sangat sangat support, sangat mendukung ya Pak Prabowo? saya pendukung utama saya Pak mungkin Pak. Nah, Dan kalau saya ngomong itu Pak, itu jenderal-jenderal yang lain yang banyak nggak ngerti, "Oh begitu Pak Yunus ya Pak." Banyak Pak jenderal itu ya setelah saya cerita ini, hmm, "Oh Pak Yunus, Pak Prabowo begitu Pak ya?" Ya itulah Prabowo. hmm, Banyak Pak itu kawan-kawan jenderal Pak yang sebelumnya mungkin agak-agak miring itu Pak ya, hmm, hmm, setelah saya cerita, hmm, makanya Bapak ya, ngundang saya senang sekali Pak. Terus ya, terang aja karena apa? Ini bisa lebih memperluas lagi informasi-informasi yang saya sampaikan tentang beliau Pak. ya, ya. Karena bagaimanapun juga beliau sebagai pimpinan nasional kan itu butuh dukungan awal Pak untuk bergerak beliau. Nah itu dia Pak. Itu. Selama ini hubungan dengan para senior kan sangat luar biasa nih. Kenapa Pak? Dengan para seniornya. Hmm. Sangat menghormati senior, Ya, itu benar-benar tulus atau cuma karena ada settingan Pak, istilah kita deh, beliau itu sangat istilah menyadari wartawan? Pak, bahwa untuk membangun negara yang besar ini Pak, Hmm. butuh persatuan yang kuat Pak. Ya sama seniornya, hubungan dengan senior itu sangat Ya, luar biasa. maksudnya butuh persatuan. Hmm. Nah sehingga beliau ya apa ada itikat baik untuk supaya betul-betul kawan-kawan ini yang bisa diajak bekerja sama Pak. Itu anunya beliau Pak. Ya, Pada waktu beliau mau jadi di kabinet Pak, diajak oleh Pak Pak, Jokowi. ya, Dia tanya saya, "Bang, saya ini diajak beliau ini untuk masuk di kabinet ini. Terima," saya bilang. "Supaya rakyat kita jangan terpecah dua. hmm. Jangan sampai rakyat terpecah, anunya Jokowi, anunya Prabowo." Cukup. Jadi bertanya juga ya sama Pak? Bertanya Pak. Beliau Artinya dia artinya nggak langsung ambil keputusan itu? beliau Oke. mau Pak itu. Ya. Iya, iya. Salah satu yang ditanya Pak Yunus. Hah? Waktu itu yang ditanya Pak Yunus ya langsung. Ya, mungkin bukan hanya saya Pak yang ditanya, mungkin beberapa orang yang ditanya, tapi mungkin Karena waktunya sangat cepat, nggak mungkin tapi lah semua orang ditanya. dia tanya beberapa orang kan kok Iya. sama jawabannya kan jadi dia Dan itu terbukti kan sekarang. Artinya hubungan Pak, Prabowo dengan Pak Jokowi yang memuji Pak Jokowi di umum itu juga iya, karena betul. ada rasa berterima kasih bahwa Iya, Pak Jokowi sudah mengajak. iya, Itu betul Pak ya? mhm. Bapak lihat dulu waktu capres kan ada siapa, Anies, Ada ada Pak Anies, Anies, ada Pak Ganjar, dirangkul semua untuk bisa bukan bagus Pak. ya, Ya itulah maksud saya, beliau sangat yakin bahwa persatuan dan kesatuan bangsa sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa yang besar ini. Kita ini kan bangsa besar Pak, penduduknya nomor 4 terbesar di dunia Pak. betul-betul persatuan dan kesatuan ya Pak? Iya, persatuan itu modal utama Pak. Hmm. Karena yang lain kita udah unggul semua. Iya, sumber daya alam kita hebat Pak. Hmm. Tinggal bagaimana kita punya istilah itu tenaga kerja, labor terbesar nomor 4 di dunia. Hmm. Nah, bagaimana mengaktifkan ini sehingga itu persatuan. Kita besar tapi pecah-pecah nggak mungkin Pak. Ya. Hmm. Itu beliau sangat sadar Pak itu. Hmm. 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 Ya. Selama ini kalau Pak Prabowo ini terhadap asing itu kan selalu curiga kepentingan asing, Pak. Ini kan juga berangkat dari Pak Sumitro segala macam. Itu artinya dia sangat ingin Indonesia ini kemandiriannya muncul dengan
memunculkan orang-orang lokal. Itu ada harapan yang sangat tinggi di sana, Pak. Jadi gini Pak, jadi beliau tuh sangat mengerti juga bahwa kalau kita ingin membangun bangsa ini, kita bikin ciptakan perdamaian Pak. Hmm. Nggak mungkin Bapak bisa membangun negara yang besar gini kalau misalnya mesti ada perang-perang, itu nggak mungkin Pak. Hmm. Dan untuk membuat perdamaian harus ada kerjasama dan perdamaian. Tetapi kalau kita ingin damai, kita harus berperang juga Pak. Jangan sampai kita ingin perdamaian, ternyata kita nggak kuat perang Pak. Ya. Ngerti maksud saya ya? Betul. Dengan Papua, Pak, gimana, Pak? Apa akan sangat keras Pak Prabowo nanti? Atau mengajak ke meja perundingan kah? Atau bagaimana, Pak? Karena Papua ini kan kerikil di sepatu kita nih semua. Saya harapkan Pak beliau melihat Papua itu sebagai tanggung jawab besar untuk membangun bangsa yang besar ini, Pak. Bapak tahu Pak, negara Papua itu daerah Papua itu kan termasuk daerah kaya, Pak. Kaya ya, betul. Tapi kenapa rakyatnya begitu, Pak? Luasnya juga 3,5 kali Pulau Iya. Jawa. Penduduknya cuma 3 Tapi juta. kenapa rakyatnya mesti begitu, Pak? Nah, maksudnya itu kita perlu betul-betul yakinkan mereka bahwa kalau persatuan kita bagus, kita bisa membangun kesejahteraan yang lebih hebat. Saya terkadang berpikir, Pak, kapan Indonesia ini bisa maju, kita banggakan nih seperti negara lain. Karena saya pengalaman Pak ya, Pak Irung. Saya udah berkunjung ke 37 negara di dunia, Pak. Ya, 37 negara. Di daerah Afrika, Eropa, Asia, Timur Tengah, sampai pada Amerika Latin, Argentina, Pak. Jadi saya lihat Indonesia, negara itu super kaya, Pak. Saya lihat mata langsung. Tapi saya di satu sektor, kenapa negara saya masih belum termasuk negara super kaya gitu, Pak? Ya, sumbernya. Kita lihat gaji-gaji, Pak. Aduh, saya ngenas, Pak, terkadang. Ya. Tetapi ya akhirnya kita lihat, Pak, begitu banyak korupsi, Pak. Penyuapan. Saya pernah dulu, Pak, waktu saya masih di DPR, saya tanya sama pemerintah, Pak. Saya bilang, kenapa pemerintah kita ini happy dengan sistem gaji rendah? Nggak bisa dijawab sama pemerintah, Pak. Saya waktu itu ketua komisi bidang APBN, Pak, perbankan dan non-bank. Saya tanya, itu pertanyaan saya, Pak, tapi nggak bisa dijawab. Tapi memang akhirnya bisa lihat, Pak, angka korupsi mungkin negara ini termasuk negara yang korupsinya tinggi sekali, Pak. Sekarang pada waktu saya tanya ini, Pak, saya buka data-data, Pak. Pejabat mulai dari tingkat menteri sampai gubernur, sampai dengan bupati, Pak, itu dirjen apa, itu hampir 300, Pak, seluruh Indonesia yang dipenjara, Pak. 300 orang waktu itu? Waktu itu. Waktu Pak Yunus ada di DPR ya? Saya waktu itu ada di DPR, Pak. Nah, saya lihat ini karena apa? Karena saya kaget, Pak. Tapi yang lebih kaget lagi, ternyata anggota DPR lebih banyak lagi, Pak. Hampir 3.000, Pak. Hampir 3.000? Ya, anggota DPR pusat. Dan daerah? Daerah di penjara. Bukan dalam proses loh, Pak. Yang di penjara. Tahun 2004-2009 itu ya, Pak ya? Ya, sekitar itu. Jadi maksudnya itu, saya mengkaitkan, Pak, itu dengan gaji rendah dengan itu, Pak. Karena gaji rendah? Iya. Di negara-negara lain yang Bapak lihat itu seperti apa, Pak? Nah, saya, Pak Indra ya, saya waktu itu berkunjung ke Jerman. Jerman ya? Ya, ke Jerman. Saya ketemu dengan Gubernur Bank Sentral Jerman, Pak. Ya. Dia ngomong sama saya, Pak, dalam situasi obrolan itu, ada sepenggal yang saya ingat dong. Your Excellency, the highest pay for labor in the world is in Germany.
Gaji buruh tenaga kerja tertinggi di dunia waktu itu Jerman, Pak. Jerman waktu itu penduduknya hanya 40 juta, Pak. Iya, iya. Tapi dia bilang, belum koma, Pak. Tapi saya kaget, Pak. Kok bisa negara kecil ini kok bisa gaji buruhnya tertinggi di dunia? But we are champion export. Nah, saya waktu itu tersentak, Pak. Bagaimana mungkin negara yang 40 juta, Pak, sebesar Jerman waktu itu, bisa mengalahkan Amerika yang sama-sama negara maju, yang penduduk Amerika waktu itu, Pak, sekitar 200 jutaan, Pak, sudah. Iya, iya. Ternyata salah satu anunya karena gaji, Pak, itu, Pak. Karena gaji pegawainya jauh lebih tinggi. PNS Nah, waktu saya pulang, Pak, dari sana, saya Ya. pulang ke Indonesia, di pesawat saya jumpa, Pak, dengan kawan-kawan yang pesawat penumpang maksud saya. Saya lihat seperti orang Asia, Pak, gitu. Jadi saya tanya, bisa pakai bahasa Indonesia? Dia bilang, bisa sedikit, Pak. Datanya dia dari Singapura, Pak. Di Singapura. Dari mana Singapura kok? Kenapa? Saya kerja di Jerman, Pak, Jerman Barat. Oh, waktu itu belum gabung Barat dan Timur? Sudah gabung, Pak. Oh, sudah gabung. Baru bangun, Pak. Tembok Berlin itu baru jatuh, Pak. Oh, baru jatuh ya, Berlin baru jatuh ya. Jadi saya kaget. Ya. Kamu kerja di Jerman? Ya, Pak. Saya pikir bagaimana ada orang Singapura kerja di Jerman, padahal Singapura aja kan gajinya tinggi, Pak. Iya. Ternyata itu tadi. Karena gajinya tinggi. Jauh lebih tinggi dari Singapura. Jauh lebih tinggi. Ya. Sehingga ya itu tenaga kerja yang terbaik larinya memang ke sana, Pak. Pesannya apa nanti Pak Yunus, Pak, untuk Indonesia kita ini? Jadi saya gini, kan Bapak ya, kenal banyak sekali kawan di sana. Ada Pak Burhanuddin Abdullah, Bapak kenal kawan juga dulu kan? Iya. Bapak juga ikut pilih dulu, setahu saya tuh untuk jadi Gubernur Bank Indonesia. Itu yang seperti itu apa, Pak? Jadi saya katakan gini, Pak. Saya waktu ketemu Pak Prabowo, Pak, tahun 2014, Pak, yang pertama. 2014, Pak, ya, yang pertama mau. Ya, itu pertemuan terakhir dengan Pak Prabowo? Pertemuan pertama, Pak. Pertemuan pertama? Waktu dia mau capres, Pak, itu. Iya. Bukan pertemuan yang terakhir saya ke Hambalang, Pak. Oke, 2014. Dan ada kawan saya juga, beberapa, ada 2 orang jenderal, Pak, yang lain. Saya bawain. Ya, ngobrol-ngobrol lah. Tapi intinya bahwa beliau memberikan informasi bahwa dia mau maju sebagai capres, Pak. Yang pertama itu. Saya bilang, saya manggut kepala, Pak. Ya. Terus saya selesai itu saya ngomong. Persis beliau mau ke rumah, karena kan tempat pertemuan itu dengan rumahnya itu kan jaraknya kira-kira sekitar 60 meter, 70 meter itu, Pak. Jadi saya ikutin. Saya tanya, Pak, sama beliau. Saya bilang, dia Bowo. Saya panggil adik. Kalau dulu kalau nggak ada orang lain, Pak, saya panggil adik. Ya, Bowo. Kalau andainya Anda dapat amanah jadi Presiden Republik Indonesia, apa yang Anda perbuat untuk bangsa ini? Itu pertanyaan, Pak. Simpel kan pertanyaan itu. Saya bilang, Bang, panggil abang sama saya. Bang, saya akan perbaiki pertanian, Bang. Saya akan perbaiki perikanan. Saya perbaiki industri, Bang. Saya perbaiki ekspor, Bang. Saya berseloroh aja, Bang. Ya, Bowo. Apa yang dia ungkapkan itu semuanya ada dalam GBHN kita dari dulu sampai sekarang. Iya. Tapi mengapa negara kita mesti begini-begini? Berarti ada sesuatu yang mungkin mesti terlupakan. Sampai saat itu berselor, Pak. Kalau saya, Dek, saya bilang, saya naikkan gaji pegawai negeri 3 kali lipat. Iya. Ini bukan bohong, betul-betul ini saya ungkapkan. Pak Prabowo sampai terdiam. Ya, karena pengalaman saya itu, Pak, dengan waktu berkunjung ke Jerman. Betul. Dengan modal Jerman meninggikan gaji pegawai, itu orang kerjanya betul-betul optimal, Pak. Terus jangan kita ini karena gajinya sedikit, jam 12 siang sudah ada main gaple, sudah ada.
Waktu saya jadi Menteri Penerangan itu Pak, Iya. saya keliling-keliling. Setelah hari ke-4 ke-5 saya mulai keliling-keliling Pak kantor. Ada main gaplek, main kartu, main catur Pak itu. Era itu, Pak. Iya. Oke. Ya itu mungkin karena itu Pak. Semangat anunya kan. Tapi Iya. coba kalau gajinya tinggi Pak, kan Iya. takut diberhentikan Pak. Iya, Kalau iya. diberhentikan saya cari kerja di mana? Tapi karena anunya, ya ala kadarnya begitu ya begitu. Apa jawaban Pak Prabowo lagi setelah itu, Pak? Pak Yunus? Terdiam, Terdiam aja? beliau terdiam sambil Oh. manggut-manggut. Saya berikan contoh di Jerman itu. Ya, nggak masuk di akal sebenarnya. Jerman yang penduduknya 40 juta bisa mengalahkan Amerika pada saat itu yang 200 juta champion ekspor. Ya, saya bisa 20 tahun yang lalu Pak, ya? karena saya sekolah di Amerika 2 kali Pak, terus terang Iya, aja Pak. iya. Saya 2 kali sekolah di Amerika, jadi saya keliling Amerika Pak, itu itu luas itu kan, luas. Tapi kenapa bisa kalah sama Jerman waktu itu Pak ya? Iya. Ekspornya kenapa bisa kalah Pak? Nah ini kan saya bilang, kita ini sebutnya negara super kaya Pak Indra. Saya keliling 37 negara Pak. Betul. Mulai dari Afrika Pak, Nigeria, Zimbabwe, Kenya, Mesir. Nggak ada yang lebih kaya dari Indonesia? Nggak ada, Dari Pak. negara-negara yang Pak Yunus? Nggak ada Pak. Ke Argentina Oke. Pak nggak ada. Kita penduduk negara nomor 4 terbesar di dunia Pak. Jadi tenaga kerja kita hebat. Mungkin Coba kita tambang apa yang nggak ada di Indonesia Pak. Perikanan kita begitu luas. Bapak tahu Pak, itu yang namanya, saya pernah baca Pak itu ikan tongkol Pak. Kalau yang berada di daerah perairan kita, itu kalau mau beranak Pak, saya waktu itu baca anunya itu berenang Pak sampai ke Siberia Pak. Setelah sana dia melahirkan, anaknya udah mulai besar, baru kembali ke sini. Itu Indonesia Pak. Bukan Siberia Pak yang menikmati juga ikan tongkol Pak. Indonesia Pak. Jadi apa yang kita tambang apa coba nggak ada Pak. Tapi kemarin Bapak lihat Pak, Papua mengapa mesti begitu Pak? Ya. Kita lihat Pak, kawan-kawan Pak kami di Papua itu masih pakai koteka Pak. Ya. Orang mungkin berpikir, oh ini karena memang adatnya. Nah ini kalau bisa orang kaitkan itu pakai koteka karena adat Pak ya. Saya pernah kenal seseorang Pak, dia cerita sama saya Pak. Kebetulan dia dia kerja tambang di sana Pak waktu itu. Ya. Tambang emas. Tambang emas di Papua. Papua, tapi bukan di Tembagapura, bukan. Iya, iya. Di tempat lain, tapi di pelosok gitu Pak ya. Ya baru mulai lah. Ya. Nah orang ini satu dia kunjungan yang kedua, yang ketiga gitu Pak. Dia bawa Pak, beli pakaian di Jakarta Pak. Ya. Dia bawa ke sana Pak. Bapak tahu sampai sana Pak, rebutan Pak. Jadi mereka tuh mesti gitu karena memang nggak punya pakaian Pak. Tapi ada juga yang bilang habis itu mereka juga nggak bisa cuci Pak Yunus. Apa? Nggak bisa mereka cuci juga. Mereka nggak punya kemampuan untuk menyuci. Akhirnya mereka dapat penyakit kulit. Itu kan orang-orang yang seolah-olah membenarkan bahwa mereka itu miskin karena mereka sendiri Pak. Iya. Kesalahan kita Pak, mereka miskin itu karena kesalahan pemerintah Pak. Terus terang aja Pak. Dulu kan ada operasi Koteka itu kan, tahun 75 kan Pak Yunus. Saya dengar cerita Pak, jadi mereka kalau misalnya mau pergi ke hutan Pak Gunung, mereka singgah di tambang itu minta bekal Pak. Kasihan. Jadi tetapi orang bilang, itu karena adat. Orang bilang, biar kalau sudah ada itu dididik aja susah. Pak dididik Pak, orang bilang pendidikan Pak susah. Bapak tahu Pak, saya ngalami langsung Pak. Suatu saat itu ayah saya di ujung pandang Pak, waktu saya komandan pusat infanteri, telepon saya bilang, "Nak, tolong carikan saya BO yang sudah bisa ngomong." Bapak tahu Pak ya? BO yang sudah bisa ngomong Pak ya. Saya Mana ada ya? Di Bandung saya cari yang sudah ngomong mahal Pak, mahal sekali. Waktu itu Pak ya ukurannya. Ada yang tidak bisa ngomong tapi ya masih mahal, tapi ya relatif jauh murah Pak itu. Saya beli Pak itu nggak bisa ngomong. Saya kirim Pak ke ujung pandang.
Hmm. 3 bulan kemudian Pak, Bisa ngomong? saya datang ke rumah, berkunjung ke rumah orang tua saya, itu beliau bilang, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Bisa ya? Saya kaget Pak. Lah Pak, makanya burung aja bisa dididik dengan baik Pak, Iya iya iya. apalagi manusia. Iya. Intinya situ Pak, maksud saya Iya. gitu. Jadi negara kita sepenuhnya sangat nggak masuk akal kalau ini Pak. Oke. Saya pengalaman ini Pak Indra, waktu saya kemudian Korem Pak di Timur-Timur, Ah, iya. ya. Suatu saat itu saya pulang sebagai danrem, saya pulang dari kantor, meja makan, di meja makan saya waktu itu di meja makan, saya lihat makan siang itu, kok nggak ada itu irisan tomat Pak. Ah, Waktu itu orang bilang salada tomat. salada tomat ya? Salada tomat itu tomat yang diiris Iya. tipis-tipis untuk dimakan sambil makan siang gitu. Hmm. Saya tanya waktu itu saya, "Mah, kok nggak ada salada tomat?" Apa dia bilang? Anak istri saya bilang, "Mahal Pak sayur-sayuran di pasar." Bahwa bisa bayangkan Hmm. istri seorang kolonel aja Pak merasa mahal itu sayuran Pak. Oh. Nah bayangkan anak buah saya Pak, Hmm. yang mayor, kapten, tamtama, apalagi rakyat yang tidak punya penghasilan tetap Pak. Waktu itu Pak Prabowo salah satu anak buah Bapak ya? Oh enggak, waktu itu sudah di Kopassus dia Pak. Oh, dia udah di Kopassus. Udah. Waktu itu saya enggak, saya operasi yang danrem Pak saya waktu itu. Nah waktu itu Iya. Pak saya Iya. bilang, istri saya bilang mahal Pak. Nah saya Pak, ini kecepatan seorang bekas komandan pasukan ke daerah operasi Pak, itu Ya. punya kecepatan, punya ciri khas. Ya. Cepat mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Apa yang Bapak lakukan? Nah, saya lakukan besoknya Pak, besok nggak nunggu lagi berapa Ya. hari, besok saya masuk kantor langsung saya rapat Pak di Korem, sama Korem. Kumpul, saya tanya, apa perkembangan apa yang baru? Semua jawabnya Pak, biasa-biasa aja Pak. Saya bilang, oke, kalian istirahat, pulang ke meja masing-masing, telepon istrinya, ada perkembangan apa yang menonjol. Setelah mereka pulang Pak, 5 menit kemudian mereka datang semua. Saya tanya, gimana staf intel, staf ini, semua jawabnya, sayur-sayuran mahal Pak di pasar. Iya, iya. Nah, terus saya bilang, lah kalau gitu apa yang harus kita buat? Oh, macam-macam lah pandangan-pandangan itu Pak ya, saran. Ada yang bilang, Pak kita pinjam Hercules saja dari Jakarta Pak, kemudian singgah di Bali, beli sayur-sayuran, bawa ke Dili. Yang lain bilang, itu terlalu mahal. Lebih Akhirnya mahal. sampai dia bilang, kita bikin kebun percontohan. Percontohan ya. Dan waktu itu Pak, semua babinsa saya Pak, bikin kebun percontohan Pak. Dengan ukuran yang berbeda-beda Pak. Saya jual untuk babinsa, babinsa itu kan Bintara Pembina Desa Pak. Iya, iya. Itu kebun percontohannya 20 meter kali 20 meter Pak. Camat 25 kali 50. Nah, kalau di Kodam, 25 kali 100. Nah, di Korem sendiri 100 kali 100, 1 hektar. Bibitnya beli Jakarta Pak. Tak Bapak tahu, modalnya waktu itu Pak hanya sekitar 250 juta Pak. Ya. Modal dari biaya operasi Korem. Dipakai untuk itu? Dialihkan untuk itu ya? Dialihkan untuk itu. Kan Korem itu kan pembinaan tertiar Pak ya. Iya. Nah, kita beli dari Jakarta 250 juta. Akhirnya dibagi-bagi lagi begini. Bapak tahu Pak, setelah 7 bulan Pak, saya bilang sama Dandim, kalian tidak, biaya operasi ini kalian bisa jual itu sayur-sayuran. Jual untuk kalian pakai sebagai biaya operasi di daerah kalian masing-masing. Enggak usah dikumpulkan ke Korem. Ya. Tapi saya minta dilaporkan hasilnya. Ya. Bapak tahu Pak, hampir 7 bulan Pak. Terkumpul laporan dana itu maksudnya itu hampir 1,5 M Pak. Waduh. 7 bulan loh Pak. Berarti berapa kali lipat itu Pak? Ya, 6 kali lipat. 6 kali lipat.
Jadi maksud tuh, negara kita ini kaya, Pak. Kalau Ini kita memang betul-betul mau bekerja, tapi sekarang ya, ya. pernah nggak ada Kodam, Pak, yang bikin kebun percontohan seluruh Kodam? Ya, saya nonton kemarin di TV ada, cuma tapi Kodamnya, Pangdamnya aja yang punya, dia bisa berternak ayam ayam petelur, Ya, cuma 1 orang aja. saya juga Hmm, bikin, Pak. Saya juga iya, waktu itu beli bibit ayam, Pak, dari iya, Jakarta. Saya bagikan ke desa, salah satu desa. Karena apa, saya lihat desa itu, Pak, waktu saya turun jalan-jalan itu, hmm, saya waktu itu komandan sektor, Pak, bukan iya, komandan Korem, komandan sektor. iya, Saya bilang tanya sama Pak rakyat, "Pak, kok nggak ada ayam yang lari-lari?" Nggak ada, kan biasa kalau kita hmm, ke desa itu kan, di depan kita itu kan lari-lari, Pak, hmm, ayam-ayam. Dia bilang, "Pak Komandan, tahun lalu di sini ada wabah wabah ayam, Pak, jadi hmm, mati." Akhirnya saya beli, Pak, itu bibit ayam dari Jakarta, Pak. Bapak tahu, Pak, setelah 5 tahun saya kemudian waktu itu saya komandan Sesko TNI, hmm, pas jalan ada acara ke sana, saya lihat ayam berseliweran, tapi iya, hampir sama, Pak, semuanya ayamnya tuh. Ya iya, memang karena bibitnya dulu satu macam, Pak. iya, 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 Terus saya bilang, "Kok banyak sekali iya, ayam?" Dia hmm. bilang, "Pak, dulu ada bapak tentara, Pak, kasih kami bibit ayam sini, Pak." Oh, dia nggak tahu itu Bapak ya? Dia nggak tahu, dia hanya Iya, bilang bapak tentara. Ini turunan kelima, Pak, sudah. oh, ya ini terakhir nih Pak Yunus, sebagai seorang yang sosok yang sangat mengenal Pak Prabowo dan juga biar nanti kita-kita yang nggak. Kalau saya kan sejarawan ngikutin, membaca juga, tetapi yang muda-muda nih, yang lebih Hmm, muda dari saya, anak-anak saya, hmm. usia-usia 20-an. Itu apa pesannya Pak Yunus? Bagaimana, Pak? Pesan Pak Yunus kepada yang lebih muda nih, kepada cucu-cucu Pak Yunus. Saya ini ingin kepada Heeh, yang anak-anak muda nih, Pak, ya. heeh, Kita kan terkadang itu memang iya, kita tuh iya, demokrasi liberal, Pak, ya. iya, Bisa demo apa gitu. Tetapi kita jangan sampai mengganggu keamanan dan persatuan, Pak. iya, Keamanan dan persatuan. iya, Karena keamanan persatuan persyaratan mutlak untuk membangun bangsa yang kesejahteraan ini. iya, Nggak mungkin, Pak, kita sejahtera kalau masih banyak orang yang demo-demo dan yang kita boleh mengungkapkan pendapat, Pak. iya, Tapi terkadang kita nggak sadar, Pak, demo-demo akhirnya merusak, Pak. hmm, Merusak. iya. Nah, untuk Pak Prabowo, apa nih pesannya Pak? Ya dia orangnya sangat saya kira yakinlah, Pak, beliau nggak akan mungkin istilahnya memberikan contoh yang ini, saya yakin beliau itu ingin membangun bangsa ini. Bapak tahu, Pak, dia secara keturunan, Pak, keturunan pahlawan, Pak. Iya, heeh, iya, Saya waktu berkunjung ke iya, berkunjung ke Tangerang, Pak, 2 iya, pamannya, Pak, dimakamkan di Taman Pahlawan, Pak. iya, Artinya itu keluarga pahlawan, bukan keluarga hanya pintar ngomong aja. iya, Dia buktikan bahwa leluhur dia memang ingin untuk bangsa ini. Neneknya, Pak, pendiri BNI. iya, Apa yang kita ragukan tentang masalah kemampuan dia, Pak? betul, Yang satu hmm, iya, bobot bibitnya hmm. sangat memungkinkan untuk itu, Pak. Jadi ini pendapat seseorang yang dulu melakukan fit and proper test nih terhadap Pak Prabowo. Hmm. Pendapat seorang juri nih, seorang wasit ini yang muncul dari Pak Yunus terhadap beliau Ya, atau seorang senior? saya sangat yakin, Pak. Hmm, Saya kira nggak ada orang yang lebih yakin daripada saya, Pak, nggak ada. karena pernah memimpin beliau juga, Karena pernah bersama-sama dalam keadaan susah dan berbahaya dan sulit. Dan dia bisa mengatasi, Pak. bisa menyelesaikan itu. Iya. Mungkin banyak orang udah, "Oh, ini hebat, hebat." Kapan tahunya hebat? Kapan buktinya hebat? Ya, Saya langsung, Pak, di lingkungan itu. hmm, Jadi istilah tuh, saya ngomong gini karena bukan hanya asal om doang.
Kalau saya ngomong yang bohong, Pak, Iya. tadi akhirnya juga pertanggungjawabkan saya. Terima kasih banyak, Hmm. Pak Yunus. Jadi Sobat Madilog, kita kehadiran seorang senior ini yang luar biasa di usia 80 tahun, punya pemikiran yang sangat luas dan punya ingatan yang juga sangat tajam, sehingga kami kesulitan untuk menggali sisi yang mana gitu. Tapi mudah-mudahan nanti dalam kesempatan berikutnya Pak Yunus akan hadir lagi dan kita akan bercerita tentang banyak hal, termasuk masalah sepak bola yang beliau cintain, dan masalah yang lain adalah masalah tumbuh-tumbuhan. Itu tanaman beliau sangat suka itu. Tapi untuk sekarang karena besok adalah pelantikan Presiden Prabowo Subianto, yakinlah bahwa selain Pak Prabowo Subianto, ada orang-orang yang di sekeliling beliau sejak dulu yang juga akan melihat ke depan, memberikan tanggapan, memberikan pendapat, dan tentu untuk kepentingan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, sampai berjumpa dalam edisi berikutnya. Nah, terima kasih. Thank you.